Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Indah dan hari ini kita sedang membahas tema Bela Istrimu, Masya Allah, dengan bintang tamu kita Kak Natali Holshare. Bener nggak? Bener. Gak? Masya Allah. Dan tadi takut salah. Kak Natali, ini mumpung lagi di sini. Iya. Pembahasannya juga menarik banget nih. Iya, Jamaah aja banyak banget yang nanya. Kak Natali barangkali ada yang mau ditanyain. Mau, Silakan nih, aku boleh. mau tanya buat ya Habib. Iya. Namanya juga cewek ya, ada gengsi, ada keras kepalanya Benar. juga. Nah, gimana cara membela istri walaupun istri itu memiliki sifat sedikit keras kepala? Jadi di Islam itu laki-laki harus mengerti wanita. Bener apa enggak sih, Habib? Ya, Silakan. Menatali Ya. saja Lulung, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istri adalah seorang wanita. Ya. Betul kan? Betul. Betul. Istri adalah seorang wanita. Wanita itu harus dicintai, disayangi, dihormati. Ya. Khiyarikum linisaihim. Berbuat baiklah kamu. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Ya. Sayangilah dia, cintailah dia. Allah menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Jadi itu bengkok tuh. Bengkok ya. Kalau dilurusin patah. Kalau sekaligus digituin Patah. Jadi perempuan itu harus pelan-pelan, ngomongnya baik-baik, sopan santunnya juga harus dijaga. Kenapa? Dia adalah makhluk yang paling sensitif. Iya. Karena saking sensitifnya, akhirnya apa? Timbul emosional yang suka meledak-ledak. Itu wanita. Tetapi wanita juga dijelaskan di dalam hadisnya Rasulullah SAW memiliki kekurangan ketika dalam keadaan haid. Ketika dalam keadaan haid, dia tidak sholat, dia tidak ibadah, ya kan? Dia juga tidak membaca Al-Quran, maka akan jauh daripada apa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh banyak berzikir, ingat kepada Allah, dan disuruh sedekah yang banyak oleh Rasulullah SAW agar apa? Menenangkan diri dan jiwanya. Karena apa? Kalau misalkan perempuan disuruh pegang apa nih? Pegang perempuan memiliki hak untuk cerai. Setiap hari cerai. Ya. Ya. Oh iya benar. Ya kan? Bener nggak? Benar. Hulu. Bener gak saja lu? Benar. Nah, kalau perempuan disuruh kasih kalimat dia hak dia cerai setiap hari. Tapi karena adanya di tangan laki-laki, maka laki-laki lebih bijaksana, lebih tenang, lebih mawas diri, dan insya Allah bisa lebih menjaga amanah tersebut daripada aturan syariat agama. Maka laki-laki wajib menenangkan istrinya dengan ketenangan yang baik. Wajib untuk apa? Mendidiknya dengan didikan yang baik. Ya. Makanya seorang suami harus bisa membawa istrinya ke dalam syariat agama yang benar. Istri mencari suami agamanya, bukan kekayaannya, bukan keturunannya siapa, bukannya dia anaknya siapa, bukan dia karena gantengnya, bukan karena ini itunya dan lain sebagainya. Tetapi apa? Tetapi karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dekat kepada Allah, sehingga bisa membawa istrinya dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang ini saya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa ke majelis ta'lim, dibawa tempat kajian, dibawa menuntut ilmunya Allah. Oh ternyata hukumnya seperti ini ya. Oh dia belajar kitab namanya Uqudul Zain, Qurratul Uyun. Dia belajar kitab itu tersebut, dia ajarkan untuk dirinya mahligai rumah tangga yang baik seperti apa, hak dan kewajiban suami apa, hak dan kewajiban istri apa. Mengetahui hak dan kewajibannya, maka rumah tangganya nggak perlu dijelasin lagi. Maka syariatnya yang berjalan, syariat yang selaras mengikutinya, karena sudah mengerti hukumnya Allah dan Rasulnya. Seperti seorang anak sekolah, waktunya dia sekolah ada jadwal pelajarannya A, B, C, D, F, G. Pelajaran hari ini. Dia udah otomatis dia belajar, dia dengerin gurunya menerangkan dan lain sebagainya. Inilah yang harus dilakukan ketika seorang suami istri mengikuti aturan rumah tangganya seperti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kehidupannya lebih indah dan lebih tenang, lebih penuh dengan cinta dan kasih sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Karena dia menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang wanita itu sebetulnya butuh juga nafkah ilmu. Itu yang kadang Semua harus diberikan, bukan hanya nafkah ilmu, Duniawi, lahiriah, ukhrawiynya juga. batiniah, semuanya harus dikasih. Nah, itu juga. Maka akan timbul ketenangan sama istrinya. Betul, Istrinya betul. jadi istri yang soleha insya Allah. Masya Allah, iya ya, kadang saya jujur sebagai laki-laki itu sibuk, aduh gimana istri saya nanti tinggal di tempat yang nyaman, makanannya, tapi lupa kalau ternyata wanita juga butuh ilmu itu ya. Butuh batinnya. Iya, Masya Allah. Kalau batinnya rusak semuanya. Rusak semuanya, Apa betul. indahnya rumah mewah? Kalau- Ya kan? Ribut terus di rumah. Betul, Masya Allah. Habib terima kasih penjelasannya ya Habib. Mau jadi penjara di rumah. Aduh, jangan sampai. Baik. Terima kasih Habib sekali lagi. Baik, selanjutnya saya mau ke Ustazah Lulung nih, ada yang mau saya tanyakan nih Ya, Ustazah. Mama nanya ya Mama ya. Sama Mak. Iya, saya suka kayak ngeliat mama saya sendiri. Baik Ustazah, kadang-kadang nih ya, saya sebagai laki-laki jujur nih ya, kalau lagi
ada teman-teman gitu ya, Kumpul. suka kadang lupa gitu, nyaman sama teman-teman ngobrol, ketawa ketiwi. Bahkan kadang suka jadi pembahasan gitu ya, istri kita gimana dibanding-bandingkan Gosip. gitu. Digibahin. Ini bisa dibilang juga Iya. gosip, sebenarnya salah juga. Nah, tapi gimana ya caranya supaya kita itu bisa membela istri agar tidak merasa direndahkan harga dirinya di depan teman-teman sendiri. Nah, ini mohon sudut pandang dari perempuan nih, Ustazah nih. Silakan. Itu dia masalahnya. Silakan Mohon Ustazah. izin Iya. Habib, Ustaz Sam, kami dan juga Kakak Natali. Holsel. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana nih dalam rumah tangga, biasa kan? Kan kita mengenal suami kita setelah mungkin 20 tahun. Iya. Kalau bahasanya kenal dia itu belakangan. Kemudian juga dia kenal kita juga belakangan. Maka dalam pernikahan itu ada kalau kita di dalam masyarakat itu kalau kita mau nikah tuh ada pengajian pranikah dulu. Ada yang namanya kita bahasanya belajar dulu tentang pernikahan. Kenapa? Kebanyakan kita ini semuanya kita, mungkin saya ya, Iya. itu jadi ibu tiba-tiba. Ya, betul. Jadi istri tiba-tiba. Nggak ada obrolan ketika kita mungkin anak masih remaja, kalau kita ngomong pernikahan, ih apaan sih mah, orang aku masih kuliah. Ya. Kita ngomongin pernikahan, iya apaan sih mah, orang aku mau kerja dulu. Yap. Padahal itu kan obrolan-obrolan seharian Jadi yang nanti ceritanya Ustazah Lulu dia akan dijodohin hadapi. gitu. Nah. Curcol. gitu ya. Apaan sih? Nanti pas udah nikah dia terkaget-kaget. Oh, ternyata menikah itu tidak hanya namanya berdua, Iya. mesra dan sebagainya. Dia Betul. nggak tahu menikah itu nanti ada bayar listrik, bayar SPP, bayar ini, bayar itu. IPL. Nah, macem-macem lah. Belum lagi nanti suaminya yang memang dulu seringnya mungkin ngobrol sama Iya, teman-temannya, betul. teman pekerjaannya, teman kantor, teman SMA, teman ini, teman itu. Kita merasa misalnya, kok dia lebih perhatian sama temannya daripada sama aku? Iya. Akhirnya kita ngomel, maaf, depan teman-teman suami kita. Yang tadi akhirnya memalukan diri sendiri. Iya, betul. Gimana caranya? Suami mau negor kita, entar kita tersinggung. Bela ada tuh temennya, bela. Begitu kan? Kamu tuh makannya sama siapa? Kan sama aku yang masakin. Bela tuh. Tapi kalau nggak dibelain, kitanya mungkin akan merongrong suami. Gimana caranya agar tidak merasa kita direndahkan sebagai istri? Satu, bilang sama teman-teman. Misalnya kita lagi ngomel nih, belain aja tuh temannya, belain. Langsung kita masuk, bentar ya, aku ke istriku dulu. Nah, terus diusap-usap dah tuh punggungnya kayak apa, kayak kenapa mama capek, mama lelah, sini aku pijitin. Aku kan cuma sebentar, 1 jam 2 jam, kan sama mama seumur hidup sampai nanti. Widih. Jadi kalau misalnya ada kekurangan aku, ayo sama-sama kita obrolin. Karena apa? Fa'in karitumuhunna, jika ada satu hal yang kamu benci dari pasanganmu, mungkin kita kesel sama suami kita yang sering nongkrong sama temennya, atau dia kesel sama kita, orang aku nongkrong, kamu ngomel-ngomel. Gimana sih? Maka ada satu hal yang kamu benci dari sifat pasanganmu, asa ayajallahu khairan katsira. Tapi di balik itu semua adalah banyak kebaikan di dalam pasangan kita. Contohnya apa? Oh, mungkin dia perhatian. Tolong dong, kalau nongkrong ya Mas, jangan sampai jam 1 malam, misalnya jam 2. Besok tuh mau kerja. Hello, kan begitu ya. Tapi juga jangan judes juga depan orang. Kenapa? Harga diri suami kita, harga diri kita adalah kehormatan rumah tangga kita. Maka kita selalu baca doa sebelum negor suami kita. Kita deketin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasanganku penyenang hatiku, baru ngomong. Jadi yang namanya seorang suami ketika seorang istri itu marah atau ngomel, dia belain bukan di depan temennya aja, tapi di belakang pun belain. Jangan itu yang dia. di belakang dibelain di depan teman-temannya. Aduh, itu yang bahaya tuh. Jangan. Nah, itu yang bahaya tuh. Bahaya. Betul, kan betul, pasanganmu pasangan kita. Iya. Pasangan kita pasangan dia. Sebenarnya kan kalau kita jelekin Saling istri melengkapi. kita, Saling melengkapi. iya, kita laki-lakinya sebenarnya ya, yang nggak bisa Iya. mendidik berarti tandanya kan kalau kita menjelek-jelekan istri Namanya kita. kan laki-laki membela wanita. Nah itu dia, Masya Allah. Baik, jamaah kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bela istri nih, Masya Allah. Ini lengkap nih, ada laki-laki dan ada perempuannya, jadi seimbang ya sudut Iya, pandangnya ya. kubu ya. Baik, Ustaz Syam, apa nih izin bertanya? Ustadz, namanya manusia itu pasti kan gak luput dari kesalahan. Ya. Pasti ada aja salahnya namanya manusia. Tapi gimana nih kondisinya kalau memangnya seorang istri itu melakukan kesalahan berkali-kali, memang sebetulnya ini salah nih dan harus dibenarkan gitu. Tapi apakah kalau istri salah itu tetap harus dibela atau ada caranya mengingatkannya yang baik menurut sudut pandang Islam bagaimana sebenarnya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Habib Usman, Ustazah Lulung, Mbak Natali, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para istri yang sedang menyaksikan Islam itu indah guna mencari ilmu, menuntut ilmu ataupun mencari pembelaan di sini. Jadi subhanallah, banyak juga ibu-ibu dia nonton acara agama untuk cari dalil bagaimana suaranya Dikencengin volumenya. iya, supaya dia bisa bertahan di hadapan suaminya. Oh, kata Ustadz ini, Pak, nonton tuh Pak tuh. dengerin tuh Pak. Subhanallah. Namun ternyata ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu tuh gampang banget masuk surga. Ibu tuh gampang banget masuk surga. Cukup sholat 5 waktunya dijaga, puasa Ramadannya dijaga, kehormatannya dijaga, taat sama suaminya. Nah, itu yang susah, Ustaz. Subhanallah.
Itu Yang mana susah. tuh? Yang mana, Bib? Yang mana? Terakhir. Makanya kalau punya suami, cari suami yang tidak menyusahkan. Ya, cari suami yang tidak menyusahkan. Untuk anak-anak perempuan kita, nggak usah kita nanti carikan menantu yang mungkin dia punya jabatan yang tinggi, uang yang banyak, tapi ternyata dia menyusahkan istrinya. Cari yang paham agama, yang tidak mau menyusahkan pasangannya. Subhanallah. Maka ternyata dikatakan, apa cara atau adakah cara dalam hal menegur pasangan ketika istri ini dalam keadaan salah? Yang pertama harus tahu dulu, salah ukuran siapa ini. Ya. Jangan ukuran pribadi. Orang Makassar makan tidak dikasih kobokan, salah besar istrinya itu. Wah, padahal itu cuma adat, gitu ya, cuma adat. Saya awal-awal, kenapa istriku tidak pernah, saya setengah mati, bolak-balik cuci tangan segala macam. Kita kan nggak pernah pakai sendok, pakai tangan kita makannya. Orang Makassar lagi makan, saya lagi makan, dikasih minum, kira-kira sopan nggak dikasih minum? Sopan. Sopan. Iya, kan Biar dikasih nggak kesel. minum, biar nggak kesel. Iya. Orang Makassar marah dikasih minum. Oh, kenapa? Seakan-akan, udah berhenti makan ini, minum, udah. Subhanallah, itu beda adat juga. Tambah ilmu baru. Makanya harus tahu dulu nih, salah menurut siapa dulu nih? Jangan salah menurut adat. Jangan salah menurut orang tuamu atau orang tuaku, tapi salah menurut agama. Jadi salahnya itu harus digarisbawahi, salah menurut agama dulu. Kalau sudah salah menurut agama, kalau menurut adat istiadat, silahkan kita bicarakan dengan cara yang baik ya. Kalau salah cuma menurut kebiasaan aja, udah bicarakan dengan baik saja, subhanallah. Tapi kalau sudah salah menurut agama, subhanallah, barulah ditegurnya. Ditegur dengan cara apa? Kata Al-Quran, واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Kata Al-Quran, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Yang pertama, fa'idhuhunna, kasih mau'idhah, kasih penjelasan dengan baik. Subhanallah, sayang istriku, kalau engkau takut akan terbakar api di dunia, kasih lihat korek. Kalau kau takut panasnya api di dunia ini, hendaklah engkau juga lebih takut akan panasnya api akhirat. Aku tidak mau kecantikanmu dilihat sama orang lain, aku cuma mau kecantikanmu dilihat olehku. Maka dari itu pakailah hijab. Pelan-pelan, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan mau'idhah, sampaikan dengan nasihat yang lembut. Itu yang pertama. Kalau dia tetap yakni melakukan kesalahan. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Yang kedua adalah diamkan dia dalam kamar yang sama, ya, dalam kamar ruangan yang sama. Mungkin tidak bersentuhan, tapi jangan keluarkan ia, jangan usir ia. Bahkan dalam satu kamar, bukan dalam satu rumah ya, beda kamar bukan, dalam satu ruangan yang sama, tapi didiamkan 3 hari. Kalau tidak masih belum mau berubah, barulah wadribuhunna, pukullah ia. Pukulan bukan menzalimi, menyiksa, tapi pukulan yang ngena di hati. Ya, kalau orang tidak pernah dipukul, itu dipukul pakai siwak aja sakit hatinya. Ya, tapi kalau udah terbiasa berantem, pukul-pukulan, baku hantam di dalam kamarnya, jangan nggak pakai siwak, ditempeleng aja nggak berasa sama dia. Kenapa? Karena emang udah kasar dari awal. Subhanallah. Tapi kalau suaminya lembut dari awal, itu pakai siwak aja, subhanallah, berasa. Ya Allah, baru kali ini aku disentil gitu. Subhanallah. Masya Allah. Jadi semua kembali kepada Betul. pemimpinnya, suaminya sebenarnya. Suaminya berarti harus tahu dulu ilmunya nih. Betul. Koridor agama yang sesuai syariat itu sebenarnya seperti apa? Karena banyak juga adat di Sunda beda, di Makassar beda. Betul, beda-beda. Beda-beda. Jadi kadang kita berarti patokannya memang harus sesuai syariat. Kita lagi makan, orang Bugis lagi makan, terus ada yang nyapu, itu tersinggung banget. Tersinggung juga ya? Tersinggung banget. Ini kalau saya nggak dikasih tahu Sasam, saya nggak akan tahu nih. Takutnya ada teman saya lagi makan. Makanya kita yang pertama harus menetapkan standarisasi. Standarnya harus Standarisasinya apa? Standarisasinya agama. Bukan menurut orang tuamu, bukan menurut orang tuaku, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Berarti harus membimbing dengan baik ya. Itu dia. Makanya penting banget cari pasangan yang satu frekuensi. Satu Jadi frekuensi. sama ya, Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa, ini sudah banyak banget nih jamaah yang gak sabar pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik jamaah, sekali lagi terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui sosial media Islam Itu Indah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka kesel nih ke suami karena dia sering banggain kakaknya dan membandingkan dengan saya. Sementara yang sebenarnya kakaknya nggak sebaik yang suami saya kira. Sampai saya berdoa, semoga Allah secepatnya menunjukkan ke suami saya bahwa orang yang dia banggain itu salah. Terus aku mesti tambah, aku harus bagaimana lagi menghadapi Ustadz
menghadapinya Ustadz, ditambah lagi suami memiliki sifat keras kepala dan prinsipnya mungkin selalu merasa benar gitu ya. Mungkin akan dijawab melalui tausiah oleh Ustazah Lulung. Silakan Ustazah. Terima kasih. Mohon izin Habib, Ustadz semuanya. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jadi pada bengong karena ini rumah tangga banyak masalah. Kadang-kadang banyak bicara, kadang-kadang kita banyak diam. Tapi betul tadi guru kita menyatakan banyak-banyaklah diam agar kita bisa banyak mendengar. Mendengar mungkin masalah ini, masalah itu. Gimana kalau kita sebagai istri atau sebagai pasangan atau sebagai suami dibandingkan dengan kakaknya? Ini nih. Kadang-kadang memang pelajaran ini udah gede tuh baru kita tahu. Bahkan dari kecil kita sering dibandingkan. Iya benar banget Ustazah. Nah, ya jangan dibandingkan dari kecil. Maka udah besar pun kita dibanding-bandingkan tuh pun kita kesal. Yep. Apalagi maaf nih, kadang-kadang kalau misalnya anak kita jatuh. Ya udah kita bilang sama anak kita, kamu hati-hati jalan, jangan yang tembok jangan salah. Nih dia kejedot tembok nakal. Sini ya temboknya dipukul ya, gitu. Nah, nih kita pukul ya, Kita pukul nakal temboknya, iya Udah benar jangan banget nangis. Ustazah. Ini kalau kita yang didik anak dari kecil, nanti dia udah gede nggak akan pernah merasa bersalah. Yap. Karena yang salah tembok, yang salah ini, yang salah orang. Jadi katakan pada anak kita dari kecil pun jangan dibandingkan. Dari kecil jangan juga kita mengatakan, oh ini pisaunya yang salah, ini yang salah. Nah, jadi gimana ketika kita menghadapi ternyata udah besar seperti ini, tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Better late than never. Wah, Aduh, Masya. tidak Artinya? artinya tidak pernah ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Daripada terlambat ya kan? Better late Ya, than never. apa? Lebih baik terlambat daripada Dan tidak tidak pernah. sama sekali. Kirain better late than never jangan merokok. Waduh, Seperti itu ya. itu no smoking Nah, doang. yang pertama, ketika kita merasa dibanding-bandingkan, kita mikir lagi, kita nih sebagai pasangan daripada pasangan kita, atau kita sebagai istri daripada suami kita, dibandingkan dengan ipar kita, padahal ya kita tahu, dia kan nggak seperti itu. Ya jelaslah, kita memandang hanya sebentar. Ya. Karena memang kita hidup dalam keluarga suami kita sebagai iparnya daripada ipar kita, begitulah ya, ribet kan ya. Itu kan dia lebih mengenal saudaranya, Ya. dia lebih mengenal keluarganya. Kita mengenal ketika kita menikah. Yap. Jadi kita juga sadari dulu, oh ya iyalah dia akan membela keluarganya. Orang dia hidup sama keluarganya. Kalau saya kan bahasanya kan baru masuk. Saya kan Betul. misalnya Iya. baru nikah sebulan, baru nikah 2 bulan. Ya udahlah, biarinin aja dia ngomong seperti itu. Karena apa? Yang penting nanti kita pelan-pelan. Tadi guru kita menyatakan apapun pelan-pelan. Karena apa? Kita itu baru ada di situ. Sambil kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada saya agar saya bisa ngobrol dengan suami saya bahwa Allah nanti tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Begitu aja. Tadi kan dinyatakan standarnya adalah Al-Quran dan hadis, bukan standar menurut saya atau standar menurut keluarga dia. Yang kedua, ketika kita omong dengan suami kita, ingat orang tua kita tuh zaman dulu selalu ngingetin kita, sebelum ngomong sama pasangan kamu atau suami kamu, lihat perhatikan dulu makannya, udah kenyang belum? Pikirannya udah adem belum? Ya, ngantuk atau enggak. Kenapa? Kalau orang ngantuk diajak ngomong, ngaco. Iya. Kalau orang lapar diajak ngomong juga, wah ngaco. Emosi Kenapa? biasanya. Emosi. Iya. Saya lagi lapar, ngomong mulu. Ya kan? Saya Apalagi nggak butuh laki-laki ngomong. tuh biasanya Saya gitu. butuhnya makan dulu nih. Jadi perhatikan makannya, perhatikan matanya ngantuk atau enggak, Iya. perhatikan juga hatinya senang atau enggak. Ingat kan kisah pada zaman Rasulullah ya, bahwa ada seorang istri yang mau bicara itu, dia lihat dulu suaminya, udah makan belum, enak belum hatinya, baru diomongin. Jadi sebagai perempuan memang kita ini banyak sekali pahalanya. Pahala apa? Pahala bagaimana mengerti dengan suami kita, gimana dengan ipar kita. Berarti wanita itu adalah hebat. Wanita-wanita kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Jadi bahagialah sebagai wanita diberikan ujian melalui ipar, melalui pasangan kita, melalui keluarga, menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Hebat itu berarti. Ustazah, tapi kalau tadi minta sama Allah supaya aku tuh pengen nunjukin bahwa kakaknya tuh sebenarnya nggak sebaik itu, boleh nggak kayak Nah, gitu? itu namanya kita berdoa yang jelek-jelek Iya, dong. membuka- Ya, membuka memang aib orang sih lain. pasti Allah akan kasih tahu, Kasih tahu. nantinya. Tapi nggak usah Karena kita Allah berdoa. tidak tidur. Betul, Allah betul, tidak betul, tidur. Allah buatan sehari, ya udahlah nanti Allah yang akan berikan apa namanya kenyataan yang Iya, dihadapinya. baik. Ya dia juga lebih kenal lah bahwa Iya. saudaranya kayak begitu. Betul, betul, Keras betul. kepala juga mungkin. Salah ya. Ustazah, tapi nih kita sebagai laki-laki suka serba salah. Aku tuh kalau misal dikasih kode-kode gitu suka nggak paham. Misal istriku bilang, aduh tasku udah mulai kusem ya, warnanya nggak kayak waktu baru. Oh Nah, iya ya. kayak gini nih kami Mikdat suka nggak kenapa sih? paham sama kode-kode perempuan. Ini nih nggak peka nih kami Mikdat nih. Bukan Peka dong sama pasangan. Gimana sih? Tapi kali ini aku sedikit peka nih. Maksudnya Apa maksudnya? peka karena ada yang mau lewat. Oh, iya. Oke, jamaah tetap di Islam Tindak. Jamaah. Alhamdulillah. Ya ampun, keren apa?